Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Zefleria, NIM 2010-1021. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai motivasi kerja pegawai pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anggi Zefleria, terus juga ada Ade Maulifah Reza, ada Aziza Cika, Irdian Prasetyanata, dan juga ada Siti Rumduni. 3 hal yang menjadi pointer kelompok kami terkait makalah motivasi kerja pegawai adalah yaitu apa pengertian dari motivasi kerja, terus bagaimana kaitan motivasi kerja dengan unjuk kerja, dan terakhir adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi kerja. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas oleh kelompok kami, mungkin ada baiknya sama-sama kita ketahui apa sih itu motivasi. Nah, kalau motivasi itu biasanya itu diartikan sebagai suatu dorongan yang diberikan kepada orang lain, agar mampu melakukan sesuatu hal yang positif. Motivasi itu biasanya bersifat seperti sugesti yang diberikan seseorang kepada orang lain agar orang itu mau berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Biasanya kalau misalkan motivasi itu tuh diberikan kepada seseorang atau ingin menggugah perasaan seseorang, pemikiran seseorang untuk jauh lebih baik ke depannya. Kalau yang saya sampaikan tadi adalah pengertian motivasi secara garis besar. Lalu bagaimana sih pengertian motivasi menurut para ahli? Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ade Maulifah Reza. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi kerja menurut para ahli. Yang pertama ada George R. Terry yang berpendapat bahwa motivasi kerja ini adalah suatu keinginan di dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak sesuatu. Kemudian menurut Dr. Sondan Pesiagian, MPA, berpendapat bahwa motivasi kerja merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Kemudian menurut Wahjo Sumajo menyatakan motivasi kerja merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan juga kepuasan yang terjadi pada diri seseorang. Kemudian menurut Geteri mengemukakan bahwa motivasi diartikan sebagai mengusahakan supaya seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semangat karena ia ingin melaksanakannya. Kemudian yang terakhir menurut M. Manulang memberikan pengertian motivasi sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain yang dalam hal ini merupakan karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan. Pemberian dorongan ini bertujuan untuk menggiatkan orang-orang atau karyawan agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana dikehendaki dari orang-orang tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pokok motivasi kerja. Pada dasarnya, motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Sumber motivasi ada 3 faktor. Yang pertama adalah kemungkinan untuk berkembang, kemudian yang kedua ada jenis pekerjaan, dan yang terakhir ada apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat mereka bekerja. Di samping itu semua, terdapat beberapa aspek yang terpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan, yakni rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja, dan perlakuan yang adil dari manajemen dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang menarik dan menantang, kelompok dan rekan-rekan kerja yang menyenangkan, kejelasan akan standar keberhasilan, output yang diharapkan, serta juga bangga terhadap pekerjaan dan perusahaan dapat menjadi faktor pemicu kerja karyawan tersebut.
Pada dasarnya, proses dapat digambarkan jika seseorang tidak puas akan mengakibatkan ketegangan yang pada akhirnya nanti akan mencapai jalan atau tindakan untuk memenuhi dan terus mencari kepuasan yang menurut ukurannya sendiri sudah sesuai dan harus terpenuhi. Sebagai contohnya, beberapa karyawan secara reguler menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berbicara atau mendiskusikan sesuatu di kantor yang sebenarnya hanya untuk memuaskan kebutuhan sosialnya saja. Langkah ini sebagai suatu usaha yang bagus, namun tidak produktif dan dapat mewujudkan hasil kerja atau target kerja. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai teori-teori motivasi kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow sendiri, ada 5 poin. Yang pertama ada aktualisasi diri, di mana berarti kebutuhan untuk menggunakan skill atau potensi untuk berpendapat. Selanjutnya yang kedua ada penghargaan diri, yakni kebutuhan akan harga diri yang dihargai dan dihormati orang lain. Poin yang ketiga yaitu kepemilikan sosial, yaitu kebutuhan seseorang merasa dimiliki dan diterima oleh orang banyak. Yang keempat ada rasa aman, yaitu kebutuhan rasa aman dari ancaman bahaya yang ada di luar sana. Selanjutnya poin yang kelima yaitu kebutuhan fisiologis, maksudnya kebutuhan seperti makan, minum, perlindungan fisik, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya teori yang kedua, yaitu menurut David McClelland. Memfokuskan 3 hal, yaitu yang pertama, kebutuhan dalam mencapai kesuksesan. Maksudnya, di mana kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar perjuangan untuk menuju keberhasilan. Yang kedua, yakni kebutuhan dalam kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang itu berperilaku dalam keadaan yang sewajarnya dan secara bijaksana. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi. Nah, maksudnya ini rasa untuk bersahabat dan mengenal baik setiap orang dan lebih dekat dengan rekan kerja kita dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk motivasi. Bentuk-bentuk motivasi di sini ada 2. Yang pertama ada motivasi positif dan yang kedua ada motivasi negatif. Nah, motivasi positif ini adalah suatu proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan pembahasan tingkat kepuasan tertentu. Nah, contohnya yang saya ambil misalnya memberikan promosi, insentif atau tambahan penghasilan, menciptakan kondisi tempat kerja yang baik agar orang lain itu merasa aman dalam bekerja. Misalkan ada atasan akan memberikan intensif atau penaikan gaji. Nah, itu merupakan sebuah motivasi positif. Karena apa? Karena akan membuat karyawan itu semakin semangat untuk bekerja karena diiming-imingi kenaikan gaji tersebut. Nah, hal itu suatu hal yang berbentuk motivasi positif. Oke, selanjutnya yang kedua ada motivasi negatif. Motivasi negatif itu merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Dan ini biasanya bersifat hukum atau sebuah ketakutan gitu untuk diri kita sendiri. Misalnya, saya ambil contoh di sini seperti menakut-nakuti bawahan dengan memberikan gambaran seolah-olah mereka itu akan kehilangan jabatannya atau diturunkan pangkat dan potongan gaji dan lain-lain sebagainya. Oke, contoh lain mungkin saya akan ambil yakni seperti seseorang perokok akut nih. Orang tersebut akan berhenti merokok karena melihat temannya atau orang dekatnya itu seorang perokok juga, namun orang itu berusaha untuk melawan kanker. Jadi orang tersebut merasa dirinya akan kena kanker tersebut. Nah, jadi dia harus
mengatasi sedemikian rupa dengan cara stop atau berhenti untuk merokok. Nah, itu merupakan sebuah motivasi negatif di mana orang tersebut merasa takut dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Siti Rumduni selanjutnya sumber-sumber motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau puas karena pekerjaan yang dilakukannya. Kepuasan kerja itu berkaitan dengan motivasi kerja. Berikut ada sumber-sumber kepuasan kerja, antara lain pertama itu mengetahui dirinya telah berhasil dalam kerjanya. Yang kedua, merasa senang telah mendapatkan atau menggunakan pengetahuan atau keterampilannya. Yang ketiga, mendapatkan pengembangan keterampilan pribadi secara mental dan fisik. Keempat, kegiatan itu sendiri. Kelima, perkawanan dan kebersamaan. Keenam, kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Ketujuh, penghargaan atau respect dari orang lain. Kedelapan, waktu untuk berpergian dan liburan. Kesembilan, keamanan dalam penghasilan dan kedudukan. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Strategi untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada reinforcement atau teori modifikasi perilaku. Yang kedua ada manajemen by objektif. Yang ketiga ada manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Yang keempat, persaingan partisipasi dan kelembagaan. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada reinforcement atau teori modifikasi perilaku, bahwa menyatakan perilaku dapat didorong atau dikurangi memberikan secara berturut-turut imbalan atau hukuman. Yang kedua itu ada manajemen by objektif, serangkaian prosedur yang mencakup manajer dan bawahannya dalam menetapkan tujuan dan mengevaluasi kemajuan. Yang ketiga ada manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam manajemen pekerjaan perusahaan. Yang keempat, persaingan, partisipasi, dan kebanggaan. Pada umumnya itu setiap orang itu sering bersaing secara sehat dan jujur. Sikap ini bisa dimanfaatkan oleh para pemimpin dengan memberikan motivasi yang sehat dalam menjalankan tugasnya atau kinerjanya. Pemberian hadiah untuk yang menang merupakan bentuk motivasi yang positif. Dengan dijalankannya partisipasi ini bisa diperoleh manfaat seperti bisa dibuatnya keputusan yang lebih baik karena banyak sumbangan pikiran, adanya penerimaan yang lebih besar terhadap perintah yang diberikan, dan adanya perasaan yang diperlukan. Kebanggaan di sini sebagai alat motivasi dengan persaingan dan pemberian penghargaan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas dengan Azizah. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya, yaitu Irdian, telah menjelaskan materinya. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai cara meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama yaitu motivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil, yaitu seperti bentuk sentuhan yang membuat bawahan termotivasi. Antara lain itu ya mengucapkan salam terlebih dahulu, mengembangkan jabat tangan yang hangat dengan menatap matanya, memberikan pujian yang tulus, dan memergoki karyawan tersebut dengan yang sedang mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Yang keempat itu kan berikan senyuman ketika bertemu. Yang kelima itu tanyakan kesehatan atau kondisi fisik ataupun mental sebagai bentuk rasa empati. Yang keenam yaitu mengobarkan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa diri mereka itu penting di suatu perusahaan tersebut. Beberapa cara yang dapat membuat karyawan merasa penting yaitu yang pertama, dengarkan mereka
secara dengan baik-baik dan penuh juga dengan penuh perhatian. Yang kedua itu jangan sekali-sekali pada saat bawahan menghadap di ruangan kita sebagai atasan, kita mendengarkan sambil menulis ataupun menandatangani surat atau mengangkat telepon, karena itu membuat bawahan kita itu menjadi seperti merasa tidak dianggap penting gitu. Yang ketiga itu menghargai sebuah pendapat, ide-ide, dan tanggapan-tanggapan tersebut ditanggapi secara positif. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan juga training. Yang kedua yaitu ada kritik dan konstruktif untuk bawahan. Beberapa cara yang untuk mengkritik secara konstruktif untuk bawahan yaitu yang pertama, jika ada sesuatu yang tidak beres, usahakan mencari siapa yang bersalah atas hal itu secara tepat. Yang kedua yaitu jelaskan kepada bawahan mengenai suatu kesalahan secara spesifikasi dan dengan memberikan kesempatan pada orang yang bersalah untuk mengetahui secara jelas kesalahannya. Yang ketiga yaitu seharusnya kita dapat mengendalikan diri pada saat mengkritik seseorang. Yang keempat, seharusnya kita bisa memberikan kritik secara pribadi. Yang kelima, kita memuji terlebih dahulu sebelum memberikan kritik. Yang keenam, tunjukkan bahwa kita turut bertanggung jawab atas kesalahan bawahan. Yang ketujuh yaitu dengarkan secara sabar penjelasan dan alasan dari orang yang melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga dalam meningkatkan motivasi kerja yaitu ada taktik pengawasan bawahan yang tidak loyal, yaitu beberapa taktik yang bisa kita atasi, yaitu yang pertama berikan keteladanan pada mereka, sikap dan perilaku kita harus pantas menjadi contoh, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan mereka. Yang kedua yaitu bertindaklah adil jika kita terpaksa memperlakukan istimewa terhadap satu atau beberapa orang. Berikan penjelasan mengapa ia berbuat begitu agar ia memahaminya dan tidak menjadikan salah paham di antara para karyawan yang lain. Yang ketiga yaitu menjaga perkataan kita terutama pada saat marah. Kata-kata yang menusuk hati tidak akan membuat orang sadar, tapi sebaliknya justru akan antipati pada kita. Selanjutnya kesimpulan yaitu motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan dari luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat yang tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kaitan motivasi kerja untuk kerja dapat diungkapkan sebagai berikut. Untuk kerja atau performance adalah hasil interaksi antara motivasi kerja, kemampuan atau abilities, dan peluang opportunities. Dengan kata lain, untuk kerja adalah fungsi dari motivasi kerja kali kemampuan kali peluang. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.